Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Rizkina TV. Pada kali ini saya akan memaparkan sedikit yang saya dapat dari workshop peringatan Hari DBD di Provinsi Banten, yaitu tentang Wolbachia. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu Wolbachia? Nah, Wolbachia merupakan bakteri simbiotik yang dapat ditemukan pada hampir 70% spesies serangga di dunia, termasuk lalat, lebah, kupu-kupu, dan nyamuk. Wolbachia adalah salah satu genus bakteri yang hidup sebagai parasit pada hewan Arthropoda. Arthropoda sendiri berasal dari bahasa Yunani. Anthro berarti ruas dan podos berarti kaki. Jadi Arthropoda berarti hewan yang kakinya beruas-ruas. Jadi bakteri Wolbachia terdapat pada hewan yang kakinya beruas-ruas. Wolbachia ini dapat melumpuhkan virus dengue, sehingga apabila ada nyamuk Aedes aegypti menghisap darah yang mengandung virus dengue akan resisten sehingga tidak akan menyebar ke dalam tubuh manusia. Infeksi Wolbachia pada hewan akan menyebabkan patogenesis, yaitu reproduksi tanpa adanya pembuahan. Reproduksi ini tidak membutuhkan pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan. Kematian pada hewan jantan dan feminisasi atau pertumbuhan ciri-ciri khusus kelamin wanita pada pria. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, aman tidak jika menggigit manusia? 50% Wolbachia aman karena Wolbachia merupakan bakteri alami yang terdapat pada serangga yang dapat ditemukan di lingkungan kita. Nyamuk Aedes aegypti Wolbachia atau nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia mempunyai karakteristik genetik sama dengan nyamuk Aedes aegypti lokal. Resiko dapat diabaikan. Dari hasil analisis risiko oleh tim yang dibentuk oleh Kemenristek dan Balitbangkes Kemenkes menunjukkan risiko teknologi Wolbachia dalam 30 tahun ke depan dapat diabaikan. Wolbachia merupakan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keberadaan inovasi ini, teknologi Wolbachia tidak serta-merta menghilangkan metode pencegahan dan pengendalian dengue yang telah ada di Indonesia. Masyarakat tetap melakukan gerakan 3M+, seperti menguras, menutup, dan mendaur ulang serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Uji coba penyebaran nyamuk berwolbachia telah dilakukan di kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Hasilnya mampu menekan kasus demam berdarah hingga 77%, hospitalisasi karena dengue yaitu 86,1%. Selanjutnya kita dengarkan pakarnya ya, teman-teman. Teknologi vektor itu Wolbachia itu salah satunya, dan itu sudah diuji coba di UGM di Jogja, bagus. Tetapi karena yang namanya dengue ini berbeda daerah, juga berbeda respon, berbeda situasi, berbeda iklim dan sebagainya, maka kita lagi mencoba untuk melakukan implementasi piloting implementasi di 5 kota di Indonesia. Ada Jakarta Barat, ada Bandung, Banten nggak masuk, walaupun Tangerang kemarin wali kotanya juga minta itu juga, cuman karena ini adalah uji coba dan kita harapkan tahun 2024 sudah selesai, kemudian ada kajian. Di situ kita setelah itu akan kita membuat program untuk seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi di situ adalah bagian dari pengayaan, terutama kalau di UGM itu lebih banyak efekasi daripada atau efektivitas dari penanggulangan itu, tetapi kita yang sekarang juga bagaimana kesiapan respon masyarakat dan sebagainya. Ambil dulu justru efektivitas daripada kegiatan itu sendiri, bukan hanya melulu dari sisi teknis, tetapi juga bagaimana itu juga dilakukan secara manajerialnya, bahkan leadershipnya juga, tersedianya dana dan mendukung macam-macam. Itu yang perlu untuk kita lakukan yang ada di sini. Dan berikutnya, ketika dengan Wolbachia orang itu memelihara nyamuk, berternak nyamuk, bagaimana persepsi itu? Bagaimana nanti kita menyiapkan masyarakat itu? Dan sebenarnya PSN membuat ini dimulaikan gitu. Nah sekarang kemarin saya disuruh membasmi. Sekarang disuruh pelihara nyamuk ini. Ya kan? Nah itu. Jadi ini yang berat untuk penyiapan masyarakat terutama, gitu ya. Ya kalau di Jogja kadang-kadang Pak Gubernur, Pak Sultan juga turun, enak juga gitu kan orang-orang itu. Nggak tahu kalau di sini.
nanti akan diterapkan. Ya. Gitu ya. Oke, next berikutnya. Nah ini tambahannya kita. Jadi nanti sampai tahun atau apa 2024, triwulan 3, triwulan keempat kita akan evaluasi secara nasional. Di situlah ada kita rekomendasi sekaligus akan kita menyusun roadmap kalau ini. Jadi roadmap itu memang kita sekarang yang namanya DBD itu banyak di kota-kota. Kemudian kalau kita lihatin pelaksanaan sementara, yang paling cost efektif itu adalah untuk dilaksanakan di kota-kota besar. Ya, karena apa? Titiknya itu bisa melingkupi dalam cukup yang lebih banyak. Jadi 1 kilometer di Bandung akan berbeda 1 kilometer di Serang. Berapa sih jumlah penduduk kan gitu? Padahal titik ininya untuk nyambung itu tetap gitu. Misalkan 75 meter, gitu kan? Tetapi 75 meter untuk di Serang berapa orang di situ? Berapa rumah gitu? Dibandingkan dengan misalkan di Jakarta atau di Bandung, gitu ya. Jadi bisa daerahnya sangat luas, tetapi juga cakupannya mungkin akan lebih kecil. Nah, persoalannya kenapa kita juga incer-incer seperti itu? Menyiapkan telur apa di Jogja bisa berproduksi kemarin di. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.